Ini bagus materi ini. Sejarah. Tanah airku yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan dan hidup. Kalau seandainya kami tidak bisa hidup dengan bahagia, lebih baik mati mulia. Itu semangat. Cara membangkitkan semangatnya seperti itu. Tepuk tangan atau tepuk telat. Tidak bisa dengan kepada suara-suara. Maka dengan hati, dengan doa, maka dimulai doa. Allahumma asbil zalimi bizalimi. Allahumma asbil zalimi bizalimi. Allahumma asbil zalimi bizalimi. Akhirna min bainihi Salimin. Ya Allah, biarkanlah mereka yang zalim kepada saya, kepada kami, kepada bangsa Indonesia untuk berbuat saling bunuh, saling rusak. Kita zalim jangan sibukkan dengan kezaliman mereka. Wa'afidna dan kuatkan kami mimbai sagi, keluarkan kami dalam keadaan senang. Biarkan mereka yang zalim kepada bangsa Indonesia. VIP. Maka terjadilah bangsa Belanda. Kita tidak perlu mengusir bangsa Belanda dengan senjata yang hebat. Kita Aduh, diusir. Allah mengurus jemaah. Baiklah, Cina ini itu Belanda di Indonesia. Berangkat. Ya, ini Belanda dari Indonesia. Maka doa itu terus dibacakan. Allah masih zoli ini zolinya sampai di sini menjadi suara. سيدنا محمد وأصل الظالم بالظالم وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Sayyidina Muhammad. Semua seluruh umat Islam pada saat itu tidak bisa dengan tangan, tidak bisa. Para pemuda, ini aki-aki berdetik terus. Allahumma sholli ala sayyidina wasyfir zalimi zalimi. Sibukkan zalim dengan kezaliman, biarkan mereka pasrah. Kita tidak perlu perang dengan Belanda. Siapa yang usir Belanda? Jepang. Ketika Jepang sudah di Indonesia, Amerika punya kekuatan, maka Amerika dibawa dengan sekutunya pada tanggal 6 Agustus 1945 membom atom Hiroshima, hancur Jepang. Pada tanggal 9 Agustus dibom lagi. Kita disadarinya dengan wasgi. Jadi mereka, kalau di antara mereka Jepang diusir ke Jepang, Belanda diusir ke Jepang. Jepang dibom ke Amerika, aku sekutu. Jadi halo. Atomnya Hiroshima dan Nagasaki tanggal 9 dan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 15 Jepang menyatakan menyerah kalah pada Sekutu. Ori. Allahu Akbar. Takbir. Kalau tidak perang, mau membangun besok dalam tidak mungkin. Tapi kita bisa mengusir Jepang tanpa harus benar keluar dari. Siapa yang usir? Sekutu. Asbil zolimi bizolimi. Wah, rizna mibai sabi. Allah mendengar. Insyaallah. Maka agungnya rahasia Allah doanya. Anak-anak muda yang tergabung dalam geng Menteng 31. Kalau Bapak sebutkan geng, kelompok pemuda 31, pemuda yang seperti kalian 20-an di bawah pimpinan Soekarno
di bawah pimpinan Khairul Saleh, di bawah pimpinan Gali ada 5 orang. Nanti cari siapa yang mencuri Bung Karno ke Nasdembro. Ada 5 orang yang pemuda. Diculik Soekarno dengan harta gerai Nasdembro. Merdeka kan? Ya, 15 di bawah. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Hari ini Indonesia tidak ada. Tapi dah Rita Soekarno jangan dulu sekarang gitu, jangan gitu menunda-nunda. Tapi pemuda memaksa. Iya nantinya pas kita 17 Ramadan, 17 Agustus pada Ramadan. Ya Allah. Indahnya rahasia Allah itu indah. Hikmah Allah itu indah. Pertolongan Allah itu indah. Dari Abbas gini zalimin kan jadi perang di antara mereka. Jarang tumbuh. Saya yang menulis. Bung Hatta mengatakan susunan proklamasi, Bung Karno menulis proklamasi kami bangsa Indonesia dan seterusnya. Maka pada malam tanggal 17 Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan lagi ke Jakarta. Besoknya dibacakan proklamasi. Ini karena kedinginan muda. Geng, kalau keseluruhan kelompok pemuda Menteng 31. Jadi ada kelompok pemuda yang sudah berkumpul di Menteng nomor 31. Mereka senantiasa membicarakan masalah nasional perjuangan bangsa Indonesia. Ketika mendengar Jadi pemuda. gercep. Tapi anak muda itu gercep. Malalai, semangat. Maka tanggal 17 Indonesia menyatakan merdeka. Tidak ikut perang. Siapa yang musuh Jepang? Sekutu. Siapa yang musuh Belanda? Jepang. Itulah Allah. Rahasia Allah. Allahu Akbar. Maka bahwa itu kita senantiasa. Setelah menyatakan tanggal 17 merdeka, sekutu tidak puas. Saya tidak itu ada kekosongan lagi. Maka sekutu datang lagi ke Indonesia pada bulan September tahun 1945. Datang ke Indonesia memproduksi nikah negara Belanda. Nikah. Gara-gara aing kena itu Jepang kabur teh. Aing bagian aing cek Belanda nih. Kan Belanda teh sekutunya Amerika nya. Ayo, sepak, ayo, masih. Indonesia sekarang ada di penguasa diberi senjata oleh Tuhan semua. Maka ketika datang sekutu, Indonesia baru mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Merebut dari Jepang. Merebut dari Jepang. Bangsa. Adalah dengan doa dan dengan lisan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada saat itu belum waktu yang mengutara membunuh Cina, saya kita tidak mungkin. Datanglah tentara. Selanjutnya tentara itu mau masuk Surabaya. Para ulama kembali berpikir bermusyawarah ini harus bagaimana. Pada tanggal 21 Oktober 1945, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari berkumpul di kantor PBNU yang berada di Surabaya. Pada saat itu kantor PBNU Surabaya. Yarham. Allahumma yarham. Bagaimana ini Belanda mau masuk ke Surabaya? Untuk menggenjot semangat, maka dibikinlah resolusi. Film Janur Kuning dan Surabaya. Resolusi itu bahwa kita adalah negara merdeka, kita tidak mau dijajah. Seluruh rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu resolusinya kurang lebih seperti pada 4 poin resolusi. Maka pada tanggal 22 Oktober 1945 ditetapkan resolusi jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan langsung pada saat itu dibacakan di RRI Surabaya oleh Kiai Haji Hasbullah. Setelah itu datanglah Belanda ke Surabaya, perang. Maka resolusi jihad itu dibacakan
dibacakan kembali oleh DRR oleh Bung Tomo dengan menggema kita harus tetap jangan datang lagi. Itu kira-kira Bung Tomo. Ada secara langsungnya, kalian bisa lihat di YouTube bagaimana Bung Tomo membakar semangat bangsa Indonesia pada saat itu. Sehingga timur jihad Surabaya tidak terlaksana sampai tanggal 10 November 1945 barulah pada titik dan penghabisan banyak rakyat dan tentara Indonesia yang berpelimpahan dari kota dalam pertahanan kemerdekaan. Itulah makanya ditetapkan tanggal 10 November sebagai hari Pemuda pahlawan. Puncak perjuangan pada saat itu. Hari pahlawan. Kembali ke hari 28 Oktober hari. Karena ada resolusi jihad itu, maka ketika pemilihan presiden tahun 2015, ketika Pak Jokowi mau naik pertama, para santri boleh saya akan mendukung karena tidak melihat kekuatan. Saya siap mendukung Bapak menjadi presiden, tapi saya minta kita masih kompetisi dari Surabaya datang para pemuda santri, kembali pemuda lagi yang datang. Lain aki-aki seperti Bapak Muhammad bukan. Aduh. Aki. Sudah 2. Iya. Sudah 2 aki. Acan ini Can ini. Bukan oleh pemuda Kristen, bukan oleh pemuda Buddha, bukan oleh santri yang memakai sarung, kudu. Itu. Pemudi. Maka pada saat itu komitmen Pak Jokowi boleh dipertahankan kira-kira rencana sama-sama terjadi perpisahan, maka ditetapkan tanggal resolusi jihad oleh pada tanggal 22 Oktober, tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai Hari Santri. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Hari ini kalian menjadi salah satu santri. Jangan bilang gercep. Ada sesuatu langsung melaksanakan. Dan santri itu terdengar panggilan pada guru. Kemarin tidak dikasih bahwa itu berbeda bukan. Memang seperti itu yang dicontohkan seorang guru pada guru. Guru juga melatih seperti itu. Orang Mas Santri ini. Orang Mas Santri asli. Pernah ngalipet. 2, 3, 4 misalkan atau 10, 11, 12 kita bikin ada 10 orang mau tugas saya adalah membersihkan sekolah dari pagi sampai sore. Ini masukin 10 berbayar dengan suruh. Dia akan lihat ayo majalah konten itu geng mau kan sama kuku bakal geng kuku bakal kuku bola bersih bersih sering